Nabi itu pernah menyampaikan bahwa paling rendahnya surga itu, orang akan melihat kepada kerajaan itu yang panjangnya itu sepanjang perjalanan 2000 tahun. Artinya kerajaan itu kerajaan yang luas, artinya kerajaan yang betul-betul lebar. Itu paling rendahnya. Paling utamanya kenikmatan yang Allah akan berikan adalah mayyanduru fi wajhi rabbih ta'ala kulli yaumin marratain, yaitu ketika penduduk surga itu akan melihat Allah dalam setiap hari itu 2 kali. Itulah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan yang diceritakan itu. Allah itu tidak pernah mengabaikan, tidak pernah melepaskan, tidak pernah lalai menjaga makhluknya, memelihara makhluknya, tetapi makhluk terhadap atau lebih banyak dia lupa terhadap Allah. Jadi Allah itu tidak pernah lupa terhadap makhluk, tetapi makhluk lebih banyak lupanya kepada Allah. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya ingin tahu bagaimana engkau memberikan rizki, memberikan makan terhadap semua makhlukmu, terhadap makhlukmu. Itu Nabi Musa disuruh membelah batu besar, suruh belah, dibelah, tidak ada apa-apa, belah lagi, dibelah lagi, tidak ada apa-apa, dibelah lagi, suruh belah lagi oleh Allah, dibelah lagi, jadi terbelah lagi. Nah, setelah dibelah berapa kali, di dalam itu ada makhluknya Allah yang beranak pinak di situ. Nah, Allah ingin menggambarkan bahwa begitu maha luasnya Allah, begitu maha agungnya Allah, begitu maha kasih sayangnya Allah. Makhluk yang ada di dalam batu yang paling dalam sekalipun itu bisa hidup dan bisa beranak pinak. Apalagi makhluknya Allah yang manusia, yang bisa sujud kepada Allah. Tentu Allah akan menjamin, dan Allah tidak pernah lupa itu. Tapi kalau makhluk itu pasti satu-satu. Sehingga ketika Samud ditanya oleh Nabi Sulaiman, ya Samud, kamu dalam 1 tahun perlu berapa gandum? Perlu 1 gandum saja untuk 1 tahun. Lalu diberikan oleh Nabi Sulaiman 1 gandum. Nah, 1 gandum itu setelah 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman datang. Loh, kok tidak dihabiskan? Ya Nabi Sulaiman, engkau itu hanyalah makhluknya Allah yang bisa lupa. Lah kalau lupa saya mau dapat dari mana? Nah, kalau Allah itu tidak akan pernah lupa. Nah, kalau kamu itu suatu saat pasti lupa. Andainya yang berjanji gandum itu adalah Allah, pasti tidak akan pernah lupa. Itulah betapa Allah itu maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir yang minggu yang lalu sudah kita membahas surat Al-Insan ayat yang ke-14 terakhir. Nah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Yang diantara kenikmatan-kenikmatan itu Allah memberikan makanan dan pakaian-pakaian yang dari sutra. Nah, sampai Allah bercerita tentang bagaimana semua tumbuhan yang ada di dalam surga itu tunduk kepada manusia karena hanya untuk menyenangkan manusia. Dan artinya bahwa Allah menggambarkan surga itu begitu indah, begitu indah. Nah, selanjutnya pada ayat yang akan kita bahas ini adalah bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan minuman yang Allah berikan kepada para penduduk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yutafu 'alaihim bi'aniyatin min fiddatin.
Dan mereka, orang-orang para ahli surga itu, dikelilingi dengan bejana-bejana dari perak. Artinya ada pelayan-pelayan yang nanti akan membawa bejana-bejana yang terbuat dari perak. Wa akwabin kanat qawarira min fiddatin. Dan juga gelas-gelas yang berkilau, yang kalau gelas itu dilihat dari dalam, dilihat dari luar sama saja, seperti kristal yang terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira, yang mereka para pelayan-pelayan surga itu memasukkan minuman sesuai dengan kadarnya. Artinya bahwa orang-orang yang di dalam surga itu ketika mau minum, maka pelayan-pelayan surga itu akan memberikan minuman yang cukup. Artinya sesuai dengan keinginan penduduk surga. Seandainya mereka minum, tidak akan lebih, tidak akan kurang, pas. Pas, yang akan diberikan itu pas. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka, para penduduk surga itu, diberikan segelas minuman yang campurannya itu zanjabilah, itu diartikan jahe. Tetapi yang dimaksud adalah minuman yang dicampur, kalau dicampur dengan zanjabilah itu menjadi nikmat. Minuman menjadi nikmat, harum, segar. Jadi minuman surga itu minuman yang harum, dari sisi baunya harum, dari segi kenikmatannya dia segar luar biasa, sehingga orang yang meminumnya itu akan terasa betul-betul merasakan sebuah kenikmatan. Ainam fiha tusamma salsabila, yang berasal dari mata air di dalam surga yang dinamakan salsabila. Salsabilah itu asyaraba al-ladzidah, yaitu minuman yang lezat. Jadi minuman yang diambil itu oleh para pelayan-pelayan surga itu minuman yang betul-betul lezat. Jadi tidak ada ceritanya orang lalu karena kelezatannya di dalam surga itu menjadi mabuk. Tidak ada juga karena kelezatannya orang lalu muntah. Tidak ada juga karena kelezatannya orang tiba-tiba kurang. Tidak. Jadi yang disediakan itu qaddaruha taqdira. Jadi sesuai dengan yang dia inginkan. Jadi pas, tidak lebih, tidak juga kurang. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mengelilingi kepada ahli surga itu wildanun mukhalladun, pemuda yang tidak akan pernah tua, selamanya tetap muda. Jadi wildanun mukhalladun, yaitu pemuda yang selamanya tetap akan muda. Tidak juga menjadi tambah muda, juga tidak tambah tua, tetap selamanya akan seperti itu. Nah, itu pelayan-pelayan surga. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka para wildan itu, hasibtahum, engkau akan menyangka mereka lu'lu'am manthura, yaitu seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Gambaran ini adalah menggambarkan begitu cepatnya mereka memberikan pelayanan sehingga nampak seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Artinya mereka betul-betul melayani dengan kesungguhan sehingga apapun yang diinginkan itu akan diberikan oleh para pelayan-pelayan surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat di sana, di dalam surga itu, ra'aita, kamu akan melihat kenikmatan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar.
Jadi yang akan dilihat itu betul-betul adalah sebuah kenikmatan yang terus-menerus, yang tidak ada kesusahan dan tidak ada yang kerepotan, tidak ada kegalauan, yang ada adalah kenikmatan dan kenikmatan. Dan juga Allah akan memberikan wa mulkan kabirah, yaitu kerajaan yang besar. Nah, apa yang dimaksud dengan al-mulk wa mulkan kabirah ini? Kerajaan yang besar itu yaitu diantaranya pendapat Sufyan Ats-Tsauri, yaitu yang dimaksud adalah taslimul malaikah alaihim, jadi salamnya malaikat kepada mereka. Jadi malaikat itu memberikan salam kepada mereka yang berada di dalam penduduk surga sebagai bentuk penghormatan terhadap para penduduk surga itu. Menurut At-Tirmidzi, bahwa yang dimaksud dengan mulkan kabirah itu, kerajaan yang besar itu, adalah mulkut takwin, fa idza aradu syai'an qalu lahu kun. Yaitu apabila penduduk surga itu menginginkan sesuatu, tinggal mengatakan sesuatu itu, maka sesuatu itu akan ada. Jadi apapun yang diinginkan penduduk surga itu, ketika dia menginginkan sesuatu lalu mengucapkan sesuatu itu, maka sesuatu itu secara tiba-tiba akan ada. Ini yang dimaksud dengan wa mulkan kabirah, yaitu kerajaan yang besar itu. Sehingga itu gambarannya begitu nikmatnya surga. Begitu maha lembutnya Allah, begitu maha baiknya Allah. Allah menggambarkan surga itu luar biasa, sehingga orang akan betul-betul merasakan kenikmatan. Jadi ada riwayat dari yang disampaikan bahwa Nabi itu pernah menyampaikan bahwa paling rendahnya surga itu, orang akan melihat kepada kerajaan itu yang panjangnya itu sepanjang perjalanan 2000 tahun. Artinya bahwa kerajaan itu kerajaan yang luas, artinya kerajaan yang betul-betul lebar. Itu paling rendahnya. Nah, paling utamanya kenikmatan yang Allah akan berikan adalah may yanzuru fi wajhi rabbih ta'ala kulli yaumin marratain, yaitu ketika penduduk surga itu akan melihat Allah dalam setiap hari itu 2 kali. Itulah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan yang diceritakan itu. Jadi kenikmatan itu yang paling nikmat itu ketika makhluk ini bisa melihat Allah, sehingga kenikmatan yang diceritakan yang sebelumnya itu akan terkalahkan oleh kenikmatan ketika makhluk ini diperkenankan oleh Allah untuk bisa melihat Allah. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu artinya bahwa kenapa kalau di dunia itu dianggap main-main, dianggap sebagai tipuan belaka. Jadi karena kenikmatan dunia itu tidak abadi, tidak ada yang abadi. Sehingga kenikmatannya itu bersifat sementara. Karena likulli syai'in ajal. Setiap sesuatu itu ada masanya. Orang merasakan nikmat itu ada masanya. Orang juga merasakan cobaan Allah ada masanya. Sehingga semuanya ada masanya. Tidak ada yang abadi. Jadi jangan pernah menganggap bahwa semuanya akan abadi. Pasti suatu saat ketika Allah memberikan kebahagiaan, pasti di saat yang lain Allah akan memberikan cobaan. Tapi ketika orang diberikan cobaan, pasti dia akan suatu saat diberikan kenikmatan oleh Allah. Sehingga tidak ada orang yang lalu merasa bahwa
ketika diberikan cobaan, perasaannya selamanya cobaan itu akan terjadi sama dia. Pasti Allah akan pergilirkan itu. Jadi kenikmatan akan diberikan, juga cobaan akan diberikan. Ketika Allah memberikan cobaan, tentu dia akan bahagia. Bahagia karena sebentar lagi dia akan diberikan kenikmatan. Kalau bahasa guraunya Abu Nawas itu adalah, kalau tanjakan dia bahagia. Kata Abu Nawas, berbahagialah orang yang sedang mendaki, karena sebentar lagi pasti dia akan merasakan nikmatnya turun. Tetapi juga bersusahlah orang yang diberikan kesempatan untuk turun, karena sebentar lagi dia akan menuju kepada tanjakan. Artinya bahwa orang yang diberikan kenikmatan itu lalu tidak berfoya-foya dengan kenikmatan, karena pasti suatu saat Allah akan mencoba dengan cobaan, apakah itu berupa musibah atau yang lain-lain itu. Tetapi juga jangan lalu menyesali dan begitu bersusah karena diberikan cobaan oleh Allah, karena pastilah sesudah itu Allah akan memberikan kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling sempurna itu, yang paling diinginkan oleh para penduduk surga itu adalah ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat Allah. Dan saat itulah orang-orang yang lalu biasa sujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi kesempatan sujud di hadapan Allah sambil melihat Allah. Artinya betapa indahnya orang yang bisa sujud di hadapan Allah dengan melihat Allah. Itulah kesempatan yang, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kenikmatan-kenikmatan surga yang kita hitung di dunia saat ini begitu nikmat, ketika besok di akhirat maka itulah kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu yang dimaksud mulkan kabirah itu. Jadi kerajaan yang besar itu, jadi Allah begitu memberikan kenikmatan-kenikmatan, dan puncaknya adalah ketika makhluk ini diberi kesempatan untuk melihat Allah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabarak. Di atas mereka pakaian yang terbuat dari sutra yang halus, yang berwarna hijau, dan juga pakaian yang terbuat dari sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan dipakaikan kepada mereka itu gelang-gelang yang terbuat dari perak. Wa saqahum rabbuhum, dan Allah memberikan, dan Tuhan kamu, Tuhan mereka, jadi Tuhannya penduduk surga yaitu Allah, itu memberikan minum kepada mereka itu berupa minuman yang suci dan bersih. Semua itu inna hadza kana lakum jazaan, sesungguhnya ini semua itu adalah balasan terhadap kamu. Wa kana sa'yukum mashkura, dan ada amal kamu itu mashkurah, disyukuri. Disyukuri ini kalau dalam mashkura ini, kalau dalam terjemahannya Departemen Agama ini diterjemahkan diterima. Jadi amal yang diterima, inilah balasan bagi orang-orang yang amalnya diterima. Tetapi itu tidak terlalu betul. Jadi saya tidak mengatakan salah, tetapi tidak terlalu betul kalau diterjemahkan gitu. Jadi mashkurah ini artinya kan makna literalnya itu kan disyukuri. Jadi Allah itu mensyukuri amal mereka. Tapi kita akan jelaskan nanti apa yang dimaksud syukurnya Allah itu. Ini balasan terhadap orang-orang yang beramal ya, beramal. Jadi kalimat terakhir ini penutup dari gambaran tentang surga itu. Menurut tafsir Al-Wasit dikatakan, "Tsumma khatama subhanahu wa ta'ala hadzal ata."
al-wasi' al-azim. Jadi Allah itu mengakhiri tentang gambaran surga itu dengan pemberian yang luas dan agung, yaitu bahwa orang-orang yang di dalam surga itu, orang-orang yang beramal kebaikan itu akan diberikan balasan oleh Allah, dan akan kenikmatan-kenikmatan akan diberikan semua oleh Allah sebagai bentuk takrim wa tasyrif, yaitu sebentuk pemuliaan dan pemuliaan terhadap orang-orang yang ada di surga itu. Nah, apa yang dimaksud dengan masykurah? Yaitu bahwa amal-amal kamu itu masykurah, disyukuri. Disyukuri. Yaitu maknanya tentu bahwa tidak boleh menisbatkan syukur kepada Allah untuk makhluk. Jadi itu tidak mungkin. Jadi Allah bersyukur kepada makhluk itu tidak mungkin. Oleh karena itu maknanya makna majaz, ya, makna majaz. Yang dimaksud adalah begini, bahwa katanya Imam Qaffal dalam tafsir Ar-Razi. Jadi begini, kalau ada orang yang lalu ridho dengan yang sedikit, dan lalu dia menyanjung yang sedikit itu kan orang akan mengatakan orang itu bersyukur. Akan dikatakan dia orang yang bersyukur. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan sesuatu sedikit, lalu sudah sedikit, dia rela, ridho dengan yang sedikit itu, dan dia lalu menyanjung-nyanjung yang sedikit itu. Nah, orang yang seperti itu kan bersyukur. Nah, syukur Allah itu kepada hambanya itu, yaitu huwa ridahu anhum bil qalil minat ta'at. Jadi ridhonya Allah terhadap mereka dari ketaatan yang sedikit, wa i'ta'uhu iyyahum alaihi thawaban katsira. Tetapi Allah rela mereka melakukan amal sedikit, tetapi Allah memberikan balasan yang banyak. Dengan kata lain, bahwa masykurah itu artinya sudah Allah terima amalnya yang sedikit itu, tetapi pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Jadi Allah memberikan balasan itu banyak, melebihi dari apa yang dia kerjakan. Nah, itu yang dimaksud masykurah. Oleh karena itu, maka kalimat ini tidak bisa diterjemah dengan diterima. Jadi kalau di terjemahan itu akan diartikan diterima. Jadi ada amalmu itu diterima. Nah, kalau diterima kan cuma diterima. Artinya tidak menunjukkan bahwa betapa agungnya Allah itu, betapa maha baiknya Allah itu, pekerjaan makhluk yang sedikit ini, yang kadang yang sedikit itu tidak sempurna, kadang yang sedikit itu ada yang bolong-bolong, tetapi Allah terima itu, dan sekaligus diberikan balasan yang begitu banyak. Begitu banyak. Gambarannya adalah seandainya lalu ada orang yang menganggap dia masuk surga dengan amalnya itu, maka dia telah bermimpi. Karena tidak akan ada orang yang masuk surga itu karena amalnya. Nah, gambarannya itu Rasulullah mengatakan, innar rajula la ya'ti yaumal qiyamah bil amali law wada'ahu ala jabalin la athqalahu fataji'un ni'matu min ni'amillah fatakadu an tastanfidah dzalika kullahu illa ayyaltufallahu birahmatihi. Jadi kata Rasulullah itu, besok pada yaumil qiyamah itu ada seorang laki-laki yang akan membawa amalnya. Yang amalnya itu kalau diletakkan di gunung, itu akan memberatkan gunung. Tetapi ketika didatangkan nikmat Allah, maka segala amal itu menjadi sirna. Kecuali
rahmatnya Allah, kemahalembutannya Allah. Artinya begini, kalau lalu orang bawa amal yang begitu banyak besok pada yaumil qiyamah, dan itu dia sangkakan akan masuk surga karena itu akan didatangkan kenikmatan, satu kenikmatan saja. Nah, itu akan menghabiskan semua amal itu. Coba kita melakukan amal selama bertahun-tahun, bandingkan dengan mata yang Allah berikan mulai dari kecil sampai hari ini. Kenikmatannya luar biasa. Kita bisa memandang apa saja. Kita bisa memandang Quran, kita bisa membaca Quran, kita bisa melihat karunia-karunia Allah, kita bisa melihat keagungan-keagungan Allah. Kenikmatan itu saja sudah tidak sebanding dengan kebaikan-kebaikan dan amal yang kita lakukan. Nah, disinilah bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik. Allah itu zat yang maha lembut. Disitulah bahwa Allah itu zat yang maha kasih sayang. Jadi amal yang sedikit itu diberikan pahala yang begitu banyak. Itu yang dimaksud dengan masykurah itu. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu masykurah, yaitu oleh karena itu ada yang tidak menterjemah, tetap diartikan disyukuri, tidak diartikan diterima. Jadi karena yang dimaksud adalah selain diterima, sudah diterima, Allah ridha terhadap amalnya makhluk yang sedikit itu, tetapi Allah memberikan pahala yang begitu banyak. Sehingga kan seperti misalnya salat sunnah 2 rakaat fajar itu, jadi orang akan mendapatkan pahala yang begitu besar, padahal cuma 2 rakaat. Nah, itu artinya bahwa Allah itu ridha sekaligus Allah memberikan pahala-pahala yang banyak. Dan itulah yang pernah disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami ketika dia munajah kepada Allah. Dia mengatakan, laisal ajabu min hubbilaka wa ana abdun fakirun. Ya Allah, bukanlah sesuatu yang menakjubkan dari cintaku kepadamu. Wa ana abdun fakir, karena saya ini adalah hamba yang fakir, hamba yang betul-betul butuh kepadamu. Artinya Abu Yazid Al-Bustami ingin mengatakan bahwa cintaku kepadamu itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena cintanya seorang hamba, cintanya seorang makhluk kepada zat yang maha agung, itu katanya Abu Yazid tidak ada apa-apanya. Tetapi wa innamal ajabu min hubbika li wa anta malikun qadir. Tetapi yang menakjubkan ya Allah, cintamu kepadaku, sementara engkau itu adalah raja yang maha qadirun, yang maha kuasa. Jadi bahwa yang menakjubkan itu betapa Allah cinta kepada kita. Itulah yang menakjubkan. Kalau cintanya kita itu kan cintanya seorang hamba, seorang makhluk terhadap Khalik. Tapi Allah cinta kepada kita itu, bukankah Allah itu zat yang maha agung? Bukankah Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu? Bukankah Allah itu zat yang maha raja? Arti segalanya itu Allah memiliki. Tetapi Allah cinta kepada kita. Itulah yang mengagumkan. Allah mencintai kita. Nah, dalam salah satu kalimatnya juga munajatnya Abu Yazid Al-Bustami, dia mengatakan bahwa ta'atuka li ya Rabbi a'damu min ta'atilaka alaika. Jadi ketaatan, nanti ini dibahasakan dengan bahasa yang sebenarnya karena ini hanya majas saja. Jadi ketaatanmu kepadaku itu jauh lebih agung daripada ketaatanku kepadamu. Artinya begini, bahwa Allah itu tidak pernah
mengabaikan, Allah itu tidak pernah melepaskan, Allah itu tidak pernah lalai menjaga makhluknya, memelihara makhluknya. Tetapi makhluk terhadap kadang atau lebih banyak dia lupa terhadap Allah. Allah tidak pernah lupa kepada makhluk. Itu maksudnya kalimat itu tadi. Jadi Allah itu tidak pernah lupa terhadap makhluk. Tetapi makhluk lebih banyak lupanya kepada Allah. Nah, itulah kenapa ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, saya ingin tahu bagaimana Engkau memberikan rizki, memberikan makan terhadap semua makhlukmu, terhadap makhlukmu." Itu Nabi Musa disuruh membelah batu besar, suruh belah. Dibelah, tidak ada apa-apa. Belah lagi. Dibelah lagi, tidak ada apa-apa. Dibelah lagi. Suruh belah lagi oleh Allah. Dibelah lagi. Jadi terbelah lagi. Nah, setelah dibelah berapa kali, di dalam itu ada makhluknya Allah yang beranak pinak di situ. Dan makan di dalam batu itu. Nah, Allah ingin menggambarkan bahwa begitu maha luasnya Allah, begitu maha agungnya Allah, begitu maha kasih sayangnya Allah. Makhluk yang ada di dalam batu yang paling dalam sekalipun itu bisa hidup dan bisa beranak pinak. Apalagi makhluknya Allah yang manusia, yang bisa sujud kepada Allah. Tentu Allah akan menjamin, dan Allah tidak pernah lupa itu. Tapi kalau makhluk itu pasti suatu saat lupa. Sehingga ketika Samud ditanya oleh Nabi Sulaiman, "Ya Samud, kamu dalam 1 tahun perlu berapa gandum?" Ya Nabi Sulaiman, saya saja perlu 1 gandum saja untuk 1 tahun. Lalu diberikan oleh Nabi Sulaiman 1 gandum. Nah, 1 gandum itu setelah 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman datang. "Loh, kok tidak dihabiskan 1 gandum itu?" "Ya Nabi Sulaiman, engkau itu hanyalah makhluknya Allah yang bisa lupa. Lah kalau lupa saya mau dapat dari mana?" Gitu. Nah, kalau Allah itu tidak akan pernah lupa. Nah, kalau kamu itu suatu saat pasti lupa. Tapi kalau Allah tidak akan pernah lupa, seandainya yang berjanji gandum itu adalah Allah, pasti tidak akan pernah lupa. Itulah betapa Allah itu maha sempurna, maha agung. Di sinilah yang lalu orang yang sudah mengerti tentang artinya makrifah kepada Allah itu adalah tentu dia akan senang dengan menyebut lafaz Allah itu, karena memang Allah itu maha sempurna dan maha agung. Betapa bahagianya juga orang bisa sujud kepada Allah itu. Beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu, tentang ditanyakan orang yang cinta kepada Allah itu. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu, ada orang yang cinta karena dia melihat karunia Allah. Jadi saking dia melihat karunia Allah itu luar biasa, dia tumbuh rasa cinta. Nah, seperti orang kalau membaca tentang cerita tentang surga itu, cerita tentang surga, kalau direnungkan begitu sempurnanya Allah, begitu maha sempurna keagungan dan maha kasih sayangnya Allah, sehingga Allah bercerita tentang surga, bercerita tentang surga itu sampai sedemikiannya. Coba berapa ayat yang diceritakan tentang surga itu baru dalam 1 surat itu luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kasih sayang. Nah, orang kalau lalu terpesona dengan kemaha kasih sayangannya Allah, itu akan tumbuh cinta kepada Allah. Tumbuh cinta. Sehingga apapun yang terjadi, dia tetap cinta kepada Allah, senang terhadap Allah. Jadi dia diberi musibah, dia tetap senang. Karena dia melihat bahwa begitu kasih sayangnya Allah, begitu Allah itu sangat luar biasa, memberikan kenikmatan-kenikmatan. Dan yang kedua, ada orang yang mencintai Allah itu karena dia melihat sifat Allah itu memang maha baik. Sehingga apapun yang dikerjakan Allah pasti kebaikan. Dia diberi apa saja ya baik. Dan dia terima dengan sangat senang dan bahagia. Sehingga Rabi' al-Adawiyah itu mengatakan bahwa seorang sufi besar pada zaman Hasan al-Basri, dia mengatakan, Rabi' al-Adawiyah itu mengatakan bahwa ciri orang yang lalu cinta kepada Allah itu, orang yang lalu ridha kepada Allah, baik diberikan senang atau diberikan musibah, itu sama senangnya kepada Allah, tidak merubah.
Jadi berikan musibah tidak akan merubah kesenangannya kepada Allah. Juga tidak akan mengeluh, karena dia tetap senang, karena yang memberi itu Allah. Sehingga kesenangannya ya tetap aja, tetap merasa senang kepada Allah. Inilah orang-orang yang lalu diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Jadi Allah itu luar biasa, menjaga kita luar biasa, memberikan kenikmatan itu tidak pernah lupa, sehingga kita bisa menikmati apa yang ada di dunia ini. Termasuk kita bisa sujud kepada Allah hari ini, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan. Barangkali di sini ada yang ingin disampaikan. Ini di bagian perempuan ini ada mic. Saya persilahkan kalau misalnya ada yang ingin disampaikan. Barangkali kalau tidak ada, saya cukupkan. Artinya yang ingin saya sampaikan, ketika kita membaca kalimat-kalimat tentang surga dalam Al-Quran itu, nikmatilah bahwa itu adalah karunia Allah yang luar biasa. Itulah sebuah kenikmatan, itulah cinta Allah kepada kita yang luar biasa. Bahwa Allah tidak pernah lupa kepada kita, bahwa Allah selalu menjaga kita, itu adalah sebuah kenikmatan, dan itulah yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana minas solihin wal qawamin. Allahumma razukna ilman nafi'ah. Allahumma razukna ilman nafi'ah. Allahumma razukna ilman nafi'ah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.